Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita lanjut dengan sesi praktikum pemrograman web. Ya, saya harap Anda semua sudah download modul praktikum yang sudah saya share melalui Classroom, juga bahan praktikum. Ya, bahan praktikum ada 2 file yang saya sudah siapkan. Yang pertama, nama filenya adalah praktikum3.data.php. Itu adalah kode program PHP, tapi isinya cuma definisi data mahasiswa. Sudah dilihat? Sudah lihat? Kemudian ada satu file style, jadi style.css itu untuk memudahkan kita mengatur layout. Ya, Anda sudah belajar di desain web tentang CSS. Jadi saya harap style CSS yang saya bagikan itu Anda paham isinya. Kalau mau dimodifikasi boleh, ya, atau mau dijadikan rujukan nanti buat latihan-latihan berikutnya. Nah, praktikum kita hari ini masih terkait dengan teori kita tadi, yaitu struktur data. Bagaimana kita menangani data di dalam PHP, ya, khususnya data-data yang banyak, ya. Kebanyakannya sih kita bagaimana kita menghandle data array asosiatif. Karena kalau struktur data secara umum di PHP itu tidak terlalu bermasalah, kan? Apalagi PHP tidak mengenal deklarasi variabel. Bikin variabelnya kapan kita butuh. Cuma ingat, karena begitu bebasnya, itu bisa ada resiko, ya. Kita bisa merubah nilai variabel tanpa kita sadari di bagian manapun dari program. Jadi bebas membuat variabel tanpa harus deklarasi, tapi kita mesti berhati-hati. Oke? Saya share screen, saya tutup dulu sebagian supaya tidak terlalu ramai. Bentar ya, saya supaya tidak terlalu lambat. Oke, ini lebih ringan, ya. Saya Anda hidupkan OBS-nya, biar nih background saya berwarna ini. Saya mau share screen. Oke. Ya. Apa yang Anda lihat? Boleh kasih tahu saya apa yang Anda lihat? CSS, ya, style CSS. Dan sekarang saya punya file program 03 data, ya, program 03 data.php. Penamaan file mau pakai dot berapa banyak silakan, yang penting terakhirnya adalah .php.
Ini supaya gampang kita kenali saja. Oke, dari praktikum, dari persiapan praktikum 3, di situ ada petunjuk, Anda mesti download program 03 data dan style CSS. Jadi kita lebih fokus pada olah datanya, ya, tidak terlalu banyak membuang waktu dengan apalagi namanya layout. Ya, pengaturan layout saya sudah atur di style.css-nya. Oke? Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira menurut Anda bagaimana, apa yang Anda lihat dari program 03 Data PHP? Kira-kira program 03 Data ini isinya apa sih? Bagaimana strukturnya? Terbaca ya, terbaca ya. Bisa dilihat yang saya blok itu apa? Yang saya select apa? Saya mau ngetes apakah ini terbaca. NIDN-nya berapa? Bukan NIDN yang saya blok. Ini NIDN. Ya. Oke, thank you. Jelas ya? Baik. Oke, sekarang menurut Anda bagaimana atau ada yang bisa jelasin bagaimana struktur data yang Anda lihat di sini? Ya, ini dapatnya dari database ya, kalau diketik sendiri mabok. Array multidimensi, oke. Calvina bilang array multidimensi. Apalagi? Ya, array multidimensi karena di dalam array mahasiswa, ya, dalam satu array, jadi mahasiswa ini adalah variabel array, yang di dalamnya ada array beberapa mahasiswa, ya. Jadi elemennya adalah sekian banyak mahasiswa. Lalu setiap elemen mahasiswa itu array lagi. Jadi ini adalah array multidimensi. Oke, apa lagi? Lanjut, Calvina, atau ada yang mau tambahin lagi apa yang Anda lihat dari array ini? Apalagi Anda lihat dari array ini? Halo, halo? Halo? Apakah saya didengar? Atau pertanyaannya saya ganti, apakah ada yang mendengarkan saya? Ada Ji, dengar. Oke, kalau gitu
Apalagi selain array multidimensi, apalagi yang Anda lihat dari data ini? Apalagi yang Anda lihat dari data ini. Tadi Calvino udah bilang, ini array multidimensi. Oke, benar. Sekarang apa lagi? Baik, baru beberapa menit saya jelasin. Asosiatif, oke, Evelyn. Ya, array asosiatif. Apa itu array asosiatif? Apa itu array asosiatif? Oke, array yang menggunakan penamaan. Jadi indeks array-nya menggunakan string. Ya, bukan pakai angka 0123, tapi menggunakan string. Itu adalah array asosiatif. Ini array-nya, ini indeksnya. Kita sebutnya key. Ya, kita sebutnya key, kunci. Name, nama, LP, tanggal masuk, email, status. Ya, kemudian perhatikan bahwa di dalam array, saya ulang dari depan, mahasiswa adalah sebuah variabel array yang terdiri dari data beberapa mahasiswa, sejumlah mahasiswa. Ya, sejumlah mahasiswa. Kemudian, dalam satu data mahasiswa, itu ternyata sebuah array juga. Ya, dengan indeks menggunakan array asosiatif. Pakai penamaan pada indeksnya, nim, nama, LP. Lalu, di dalam setiap array mahasiswa ini, ada array lagi di dalamnya. Lihat ini, ya, ada array lagi di dalamnya, dosen PA, yang merupakan array juga. Ya, jadi elemen dosen PA ternyata kontennya itu juga array. Ya, ada array di dalam array. Oke, ini contoh penyaji data, ya, contoh data yang menggunakan array multidimensi asosiatif. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menangani data seperti ini untuk menampilkan dokumen atau informasi HTML? Ya, saya sudah punya program 03, ya. Saya sudah punya program 03, saya kasih tunjuk dulu sama kamu, supaya kamu ada bayangan. Jadinya seperti apa ya? Habis itu saya kasih beberapa contoh, tapi bukan ngerjakan program 03. Nanti yang ngerjakan program 03 itu kamu. Ya, lihat. Program 03.php. Ini dia. Ya, ini datang dari mana? Ini datang dari data yang sudah Anda copy tadi. Ya, data ini semua. Ya, ada yang sudah hitung berapa jumlahnya? Ada yang sudah hitung berapa jumlahnya? Nih, ya, kalau nggak salah ada 20 berapa tuh. Nah, bagaimana caranya saya menghitung jumlah datanya nih? Ya, bagaimana caranya saya menghitung jumlah data?
Saya bikin file baru ya, file, new file, ya. Saya kasih nama, save as dulu, file, save as, program 03D, ya, 03D dot PHP, D artinya demo, ya. Kemudian kode HTML-nya, ya. Jangan lupa ada style yang sudah saya definisikan, ya. Kemudian ini disimpan di dalam folder bernama CSS. Jadi di dalam HTML-mu ada folder, di dalam directory hostingmu, ya, dalam virtual servermu, tempat di mana Anda menyimpan file-file HTML-nya, buat folder CSS, kemudian masukkan style itu di sana. Ya, sehingga ketika saya mau panggil stylenya, saya kasih besar ini, ya, saya tinggal ketik link, ya, style sheet, ini CSS nggak pakai slash depan, saya ganti dengan style.css. Oke, dengan begitu style CSS-nya sudah dipanggil, tinggal kita pakai. Nah, sekarang, mana aja tadi? Program 03D. Ya, kita akan menggunakan file data bernama program 03 data PHP. Ya, program 03 data PHP. Jadi, kita mesti masukkan file ini. Sebenarnya bisa kita langsung ketik program ini, kode ini, baris ini di dalam program sini. Kita kopas. Ya, kita kopas, bisa langsung masuk. Ya, ini dari sini, dari sini sampai bawah saya kopas masuk ke program 03D. Tapi nanti kan jadi sepanjang ini dia. Ya, baru datanya saja sudah sepanjang ini. Jadi saya enggak kopas ini, biarkan dia dengan seperti ini. Tapi di sini, ya, di sini saya bikin PHP. Di atas sini boleh PHP. Kemudian saya boleh pakai include, boleh pakai require, ya. Require once. Ya, file yang kita require once itu sama include, kita mau ngambil data, ya, kita mau menyambung file. Jadi ada file PHP, kita mau tambahkan. Jadi nanti di dalam program 03D.php ini akan dimasukkan file program 03 data.php. Program 03.data.php. Jadi ini kita memanggil file eksternal. File eksternalnya adalah ini. Ya, dengan begitu isinya ini itu sudah dibaca di dalam sini. Ya, sudah dibaca di dalam sini. Apa buktinya sudah dibaca? Di dalam body saya coba taruh begini. PHP, ya. Kemudian saya pakai ini var dump. Var dump ini adalah menampilkan isi variabel, ya, tanpa format. Jadi kalau kita mau mengecek apakah sebuah variabel itu memiliki nama yang memiliki nilai yang sesuai, ya, maka kita bisa menggunakan var dump. Ya, dia akan menumpahkan isi variabel yang kita minta. Ya, di sini saya sudah masukkan program 03 data, saya sudah include, jadi saya sambung dengan program 03D. Ya, jadi apa yang ada di dalam program 03 data ini itu nanti terbaca dari sini. Jadi harusnya karena di sini ada variabel bernama mahasiswa, maka di dalam program ini juga sudah dikenal variabel bernama mahasiswa. Saya mau ngecek apakah itu benar ada. Ya, jadi file var dump mahasiswa.
Saya mau tahu, apakah variabel ini ada dan isinya benar. Jadi caranya melihat adalah kita gunakan var dump PHP ya, dalam tag PHP. Saya save dulu, lalu kemudian saya reload program 03. Ganti ya, pakai yang D. D. Ini dia. Ini hasil var dump. Artinya, kalau begini tampilannya, berarti data kita itu sudah masuk. Ya, data kita sudah masuk. Dia sudah terbaca oleh program 03d.php. Buktinya dia bisa ditampilkan di sini. Oke, jadi ini satu cara untuk kita mengetes, ya, mengecek apa sih isi variabel mahasiswa ini nih. Mabok ya bacanya, ya udah jangan dibaca sekarang. Ya, terus bagaimana saya mau menampilkan data ini? Ya, bagaimana saya mau menampilkan data ini biar rapih? Ya, di materi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perulangan. Sekarang kita mau lakukan perulangan, tapi perulangannya berapa kali? Perulangan berapa kali kan berarti kita mesti for 1 tuh berapa gitu ya. Tapi kalau kita tidak tahu berapa jumlah data mahasiswa di dalamnya, walaupun Anda sudah hitung, itu tidak ada gunanya. Ya, walaupun Anda sudah menghitung, itu tidak ada gunanya. Jadi jangan dihitung. Iya kalau cuma 20, kalau 200, atau 2.200, atau 2.220, mana tahu kita. Ya, jadi kalau dia array asosiatif seperti ini, ya, maka kita tidak tahu, kalau dia multidimensi kemudian asosiatif, kita tidak tahu berapa jumlah elemen datanya. Maka, kalau kita mau menggunakan perulangan for, tidak bisa for yang biasa. For 1 to n, bisa. Nah, n-nya berapa masalahnya? Ya, maka kita menggunakan for each. Perulangan for each. Ya, mahasiswa sebagai. Jadi, kita for each itu akan mengambil data mahasiswa satu per satu. For each. Each elemen, setiap elemen dari data mahasiswa. Kemudian setiap elemen dari data mahasiswa dimasukkan atau dikenali sebagai variabel bernama MHS. Ya, for each mahasiswa as MHS. Jadi setiap elemen dari mahasiswa, artinya dalam setiap perulangan diambil satu elemen, dari elemen itu dibaca sebagai MHS. MHS kita bisa bebas nama apa saja, bebas. Ya. Jadi ketika satu perulangan dia baca satu elemen pertama, dibaca sebagai MHS. Selesai dia baca elemen kedua dimasukkan ke MHS. Sehingga di sini saya bisa tampilkan misalnya echo MHS. Karena dia variabel array, nama. Misalnya ini, ya, ada nama, saya mau tampilkan semua namanya, nama. Ya. Nah, cuma nanti ini panjang. Ya, panjang ke kanan. Jadi kita mesti sambung, kita gabungkan string BR. Pindah garis. Lihat. Saya ulangi, for each adalah membaca satu persatu elemen di dalam variabel array. Kemudian setiap elemen dipindahkan, dimasukkan sebagai variabel yang kita sebut sebagai as di sini. Jadi tiap elemen mahasiswa dianggap sebagai MHS. Selanjutnya MHS-nya kita baca. Bukan lagi mahasiswa, tapi MHS-nya. MHS ini satu data, satu elemen. Ya. Sementara di dalam mahasiswa ada banyak elemen. Nanti dibaca satu-satu dengan for each. Oke, saya save ini dan kita lihat tampilannya. Udah dapat. Ya, satu-satu ya, lihat satu-satu. Ya, bagaimana saya mau tampilkan NIM-nya? Oke, saya ganti ini jadi NIM.
NIM. Lalu kemudian refresh. NIM. Ya. Bagaimana saya mau tampilkan NIM dengan nama? Kira-kira kalau saya mau tampilkan NIM dengan nama bagaimana? Bagaimana caranya saya mau tampilkan NIM dengan namanya? Ini cuma NIM saja nih. Halo? Oke, pakai tabel. NIM, salah. Ya, Beatrice langsung NIM dan nama begini nggak bisa Beatrice. Ya, langsung begini kalau kata Beatrice nggak bisa karena ini apalagi namanya? Ini berarti array 2 dimensi. Ya, nggak bisa begini. Yang bisa kita lakukan itu adalah begini. Ya, MHS. Ya, kemudian ini kita sambung supaya ada jarak. Saya sambung dengan spasi. Ya, Calvina bilang buat echo bisa, ya bisa echo, tapi ngapain? Ya, echo satu-satu gitu. Jadi echo NIM MHS NIM, ya, echo MHS NIM, kemudian echo MHS nama, kemudian echo BR, ya. Nah, padahal kita bisa satu kali echo kita sambung aja semuanya, ya, pakai operator konkatenasi. Konkatenasi artinya penggabungan string. Tanda operasinya adalah titik, ya, menggunakan dot, titik. Lihat, saya save ini, jadi cara nyambungnya begini ya. Panggil dulu MHS NIM, baru disambung dengan MHS nama. Yang ini supaya ada jarak, dikasih spasi antara nama dengan NIM-nya. Saya pisah-pisah ya, supaya kelihatan operasi concat-nya, konkatenansinya. Oke? Ini saya save, kemudian saya reload. Itu dia. Ya, jadi nama spasi, NIM spasi nama, NIM spasi nama. Oke? Nah, tadi spasi, kalau saya mau bikin pemisah misalnya strip, saya taruh begini strip. Ya, strip. Lalu saya reload ini, maka sekarang ada strip di tengahnya. Oke? Paham ya? Ya, jadi tidak usah banyak-banyak echo, satu aja cukup. Nah, saya mau supaya ini rapi. Ya, supaya ini rapi, kita pakai table. Ya, kita pakai table. Paling enak itu kita bikin table begini. Ini saya hapus dulu, nah. Saya hapus dulu ini, terus saya bikin table di sini. Ya, kemudian table itu ada headernya T-head. Ya, T-head, kemudian saya bikin TR, PD, min. Lalu nama. Ya, biar rapi saya bikin begini. Lihat, ini belum ada data, jadi dia nanti tampilnya begini. Ya, NIM, nama. Oh, ini lebar. Ya, ini lebar banget. Ini lebar banget. Saatnya kita menggunakan style.
Ya, saatnya kita menggunakan style. Jadi, pertama saya bikin dulu begini. Div. Mudah-mudahan di kelas apa? Di kelas decoding yang sudah Anda lulusi, ya, Anda sudah paham bagaimana menggunakan layout, menggunakan div. Kelasnya adalah call 6. Apa itu call 6? Saya buka stylenya. Ya, saya buka stylenya. Style CSS, kita cari call 6. Call 6 ini. Call 6 flex 50%, jadi lebarnya dia cuma 50%. Floating left. Jadi bisa bisa kiri kanan dia. Ya. Ada margin 3px, padding 3px. Oke, dari desain, dari kelas desain. Kelas call 6. Ini div-nya. Nah, sekarang table-nya saya masukkan ke sana. Table ini saya masukkan ke div. Ini ya. Ada format untuk table. Table. Ini. Ya. Table 100% border 1px sudah. TD, padding-nya ada. Field, ada kelas field untuk TD. Ya, ada kelas field untuk TD. Jadi TD-nya pakai kelas field di sini ya. Kelas field. Kelas field. Untuk apa ini? Saya reload. Nah, itu dia. Ya, kenapa kalau 6-nya begitu? Kalau cocok nih, kalau 6. Oh, mungkin karena tidak ada datanya. Tapi lihat, kelas yang saya sudah bikin, kelas ini ya, kelas field, itu dia sudah cetak tebal. Ya, ada salah tulis? Kelas. Cocok. Oke, lanjut. Itu cuma style ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat isi, membuat tampilan data kita, data yang tadi dari program 03 data, itu masuk ke dalam table. Ya, saya bikin lagi di sini, tbody. Ya, tbody, PR. Ingat, PR itu baris, jadi ini satu mahasiswa, saya bikin PD, kemudian PD lagi. Nah, ini satu baris. Ya, ini satu baris. Kita bakal punya sekian baris. Sekian barisnya berapa? Itu tergantung dari jumlah data dari sampel data yang kita punya di dalam program 03 data. Berapa? Kita nggak bisa hitung. Kita cuma bisa lakukan perulangan sejumlah for each. Jadi, saya tulis begini. For each. Nah, jangan bingung ya. Mahasiswa MHS. Lihat, ini cara penulisan lain lagi dari for each. Jadi tidak pakai kurung buka di tengah sini, ya. Nanti tutupnya di bawah, sehingga ini saya bisa taruh di antaranya. Ngerti maksudnya? Ya, lihat, for each kemudian and for each. Ya, saya ulangi penulisannya. Saya hapus dulu, ulang ya. Saya nggak tahu kalau Anda pakai VS Studio, ya. Ini kebetulan di Atom. Saya ketik begini, for each. Ada nih pilihan, enter, ya. Jadi ini blok for each, ini penutupnya. Maka karena setiap baris nanti akan berisi data satu mahasiswa,
Sehingga ini saya masukkan di antara for each. Ya, saya masukkan di antara for each. Kemudian ini isinya nim. Saya pakai PHP. Ya, PHP tapi saya ganti sama dengan, saya ganti isinya. Oh, ini harus saya sesuaikan dulu. Pertama, untuk setiap mahasiswa SMHS, saya hapus saja ini. Ya, untuk setiap mahasiswa dijadikan MHS. Jadi setiap elemen dalam mahasiswa akan dibaca sebagai MHS. Sehingga di sini saya tinggal panggil MHS NIM, dan ini saya duplikat aja nih, ya. Saya duplikat saja ini, kemudian yang ini saya hapus, lalu ini saya ganti dengan nama. Oke, saya save, kemudian saya tampilkan. Itu dia. Ya. Kenapa begitu? Oh, salah, bukan field. Ya, bukan field. Jadi ini tidak usah pakai class field. Ini tidak usah pakai class field. Dia jadi rata kanan. Di class field ternyata ada rata kanannya nih. Coba lihat. Class field. Oh ya benar, text align right. Ya, di field text align right. Jadi ini jadi rata kanan. Berarti bukan untuk itu. Peruntukannya bukan untuk itu. Oke, saya save ini, kemudian saya refresh. Oke. Ya, tunggu, ada yang salah. T-head-nya tidak berfungsi. Saya coba T-head tanpa TR. Ya, saya hapus TR-nya, save, kemudian reload. Tidak ada tandanya, harusnya ada tandanya. Saya lihat di contoh yang sudah jalan ya. Saya lihat contoh yang sudah jalan, dia pakai apa di sana. Cocok nih, pakai TR, TH. Ya. Cocok nih tadi, ini pakai TH, saya Ctrl Z. Oke. Ya. Tidak ada perubahan. Oke, ini call 6. Kalau mau, Anda bisa ambil dari modul, ada petunjuk di modul itu sudah membuat layout yang sama. Ya, saya cuma ngasih contoh, begini loh cara baca datanya. Ya, ini cara membaca datanya. Jadi, for each mahasiswa, jadi ada berapa data mahasiswa itu akan dibaca satu-satu, kemudian diambillah NIM dan nama. Oke? Ada yang mau tanya dulu? Silakan. Di sini pakai kontainer, kemudian row. Ya, ada style kontainer sama row. Jadi, oke, saya bikin di sini sebelum kelas ya, sebelum call. Jadi ini saya bikin begini. Div container. Ya, kemudian di dalamnya div row. Oke, lalu ini saya pindahkan ke dalamnya. Ini saya pindahkan ke dalam. Nah, lihat, jadi kalau 6 itu di dalam row, row itu di dalam container.
Nanti di kelas desain kita belajar tentang layout. Ini layoutnya udah siap pakai, ya. Layout buatan saya. Tes tampilannya. Nah, oke, lebih rapih. Ya, lebih rapih. Kalau Anda ikuti contoh di modul, maka nanti dia bisa tampil seperti ini. Ya, saya copy saja ini, kemudian 03 PHP. Nih, ya, ada headernya seperti ini. Ini saya lebih fokus kepada bagaimana menampilkan datanya saja ya. Urusan stylenya, kalau Anda ikuti modul, itu sudah tampil. Akan hasilnya seperti ini. Ya. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai situ? Kalau tidak, bagaimana caranya kita membuat ini jadi link? Misalnya, ini daftar mahasiswa. Kalau saya klik nama mahasiswanya atau NIM-nya, maka saya mau supaya ini berubah. Ya, sorry, ini ditampilkan detailnya. Ya, ini ditampilkan detailnya. Jadi kalau saya klik Albertus, nanti di sini data namanya Albertus, misalnya. Ya, jadi kira-kira contohnya begini. Oh ya, saya mau bikin NIM HS, ini mau jadi link. Ya, jadi link. Jadi saya buat A, tunggu, A, ya, A href. Saya besarkan dulu ya supaya Anda lihat. A href, Ctrl X, gitu ya. Jadi NIM-nya diapit dengan A, ya. NIM-nya diapit dengan A. Saya save. Nah, sekarang NIM-nya jadi link, tapi link-nya nggak tahu kemana nih. Ya, link-nya nggak tahu kemana. Bagaimana kita bikin link supaya dia berguna? Saya mau supaya kalau diklik, ya, ditampilkan detailnya di sebelah kanan. Jadi seperti ini contoh ya. Kalau saya klik Calvina, ini detailnya Calvina. Ya, kalau saya klik Heidi, maka ini detailnya Heidi. Kalau saya klik William, maka ini detailnya William. Ya. Nah, Vira, ini detailnya Vira. Bagaimana caranya? Lihat, ini kita ditampilkan pada halaman yang sama. Ya, kita tampil pada halaman yang sama. Jadi ada kondisi saja kita kasih. Begini. Untuk linknya saya taruh di sini ya. PHP. Kemudian karena ini kode PHP, saya bikin begini. Link sama dengan, ya, linknya adalah PHP self. Ya, tulis. Server PHP self. Server PHP self. Ya, ini adalah variabel yang sudah siap sudah reserve, istilahnya reserve, ya, sudah disediakan, tinggal kita pakai. Apa itu PHP self? Ya, lihat, saya bikin variabel ini saja link, kemudian saya taruh di sini. Ya, saya taruh di sini PHP. Tapi karena saya cuma mau echo, jadi sama dengan link. Oke? Ya.
Saya save ini, kemudian saya reload di sini. Ya, lihat. Kalau bisa dibaca di bawahnya, bisa dibaca di bawah sini ya, di bawah sini ya. Kalau saya tunjuk ini dia kemana? Ke program 03D PHP, ke dirinya sendiri. Ya, ke file ini juga. Itu gunanya PHP self. Ini. Jadi ini merujuk ke filenya sendiri, ke dirinya sendiri. Jadi kita nggak usah ketik ulang HTTP bla bla bla, terus salah nama. Ya, PHP self langsung merujuk ke dirinya sendiri. Nggak usah kita ketik URL-nya panjang-panjang. Oke, PHP self disambung dengan disambung dengan tanda tanya apa dipakai contohnya? NIM ya, contohnya pakai NIM. NIM sama dengan ya, disambung dengan MHS NIM. Kalau ingat ya, tanda titik berarti disambung. Jadi linknya adalah self sendiri, kemudian parameter NIM disambung dengan nilai NIM. Coba kita lihat hasilnya. Saya save ini, ya, saya reload ini dia. Lihat di bawahnya, ya. Kalau ini saya klik, maka dia seperti ini. Ini saya klik ya. Ya, program 03D PHP dan tanda tanya NIM sama dengan nama NIM-nya dia. Gitu. Ya, NIM yang tadi diklik. Oke, ya, ini adalah variabel, parameter get. Jadi kita mengirimkan data melalui mode get. Sekarang ini mau diapain? Ya, sekarang ini mau diapain? Saya bikin kolom kedua. Jadi ini satu kolom ya. Ini satu kolom. Saya mau bikin kolom kedua di sini. Saya buat kolom kedua di sini ya. Oh ya benar. Kelas call 6 ya, call 6. Saya bikin kolom kedua di sini. Di kelas call 6. Ya, call 6. Nah, saya baca parameternya. Saya baca parameternya. Saya bikin begini. PHP. Ya, jika kita pakai variabel preset. Ya, jika apa tadi? Jika ada parameter NIM, ya, jika parameter NIM-nya ada, caranya ngecek begini, get NIM. Ya, ini artinya jika ada parameter NIM-nya, ya, maka kita lakukan seolah-olah pencarian. Ya, sorry, buka kurung. Ya, kita melakukan seolah-olah pencarian. Ini. Ya. For each. Nah, lihat. Sorry. Jadi, jika NIM di-set, ya, jika get NIM itu ada nilainya. Sekarang ada nilainya, kenapa? Lihat di sini, NIM sama dengan ada nilainya. Ya, beda dengan tadi. Tadi kalau begini saja kan boleh, tapi tidak ada parameternya. Ya, tidak ada parameternya, ya tidak usah tampilkan apa-apa. Tapi kalau ada parameter yang misalnya seperti ini, NIM sama dengan 005, berarti ada parameter. Ya, maka kita bikin yang kedua. Kita bikin kolom kedua, terus kita lakukan pencarian. Ya, for each, ya, mahasiswa sebagai
cari misalnya, cari MH. Jadi saya akan melakukan pencarian mahasiswa. Terus, jika cari mahasiswa, cari MHS, punya NIM. Nah, ini area asosiatif, ya. Jadi kita tidak tahu dia ada di record keberapa. Pokoknya jalan aja, terus cocokkan NIM-nya. Kita juga tidak tahu di dalam data ini NIM itu ada di data keberapa. Kebetulan ini pertama, tapi kita tidak anggap saja kita tidak tahu. Ya, bisa saja NIM itu kalau di belakang. Jadi urutan ini bisa macam-macam. Tapi dia pasti akan menunjuk dengan tepat karena kita menggunakan array asosiatif. Kita bisa langsung sebut namanya di sini. Yang penting namanya jangan salah tulis. Ya, jika cari MH, ya cari MHS itu adalah ini, ya. Kalau NIM-nya mahasiswa yang dicari itu sama dengan get NIM, maka ya jangan bingung, lihat jika NIM mahasiswa yang dicari itu sama dengan parameter, lihat $get itu adalah parameter sama dengan NIM, berarti kan ada mahasiswanya. Ya, berarti ada mahasiswanya. Saya langsung begini aja buat contoh ya. Echo cari MHS punya nama. Ya, itu aja. Saya save ini. Lihat, ketika saya menjalankan program ini, saya reload dulu. Ada yang salah. Tidak ada pesan errornya. Apa yang salah? Susah nih, mesti meraba-raba. Jika ini kurang satu kurungnya, ya, ini kurungnya kurang satu nih, ya, kurung untuk if-nya hilang, ya, kemudian get, oke, mudah-mudahan cuma itu salahnya, hilang, oke, lihat, ya, Evelyn Winnie, kenapa tadi saya klik 005, coba saya klik lagi, 13. Maka yang muncul adalah Jervin. Coba saya klik lagi, 20. Talenta nggak ada lagi ya. 23, Meliana. Cocok? Ya? Cocok? Ya, ini contoh saya. Ya, contoh saya menjelaskan cara kerja programnya dan bagaimana kita membuatnya. Nanti Anda coba ikuti yang ada di modul step by step, maka Anda akan menghasilkan tampilan seperti ini. Filbert, ini tentang Filbert. Faustin, ini tentang Faustin. Ya, cuman untuk contoh saya ini aja dulu. Nah, kalau saya klik Faustin di sini, maka Faustin yang muncul di sini. Dengan, kalau saya mau tampilkan semua datanya boleh. Ya, tampilkan berbentuk table seperti ini boleh. Ini berbentuk table. Ada Ji, kalau Anda ikuti, sekali lagi, kalau Anda ikuti step by step dari modul praktikum, Anda akan menghasilkan tampilan yang seperti ini, sepanjang Anda tidak salah ketik. Ya. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, ini tadi NIM-nya yang diklik ya. Ini tadi NIM-nya yang diklik. Bagaimana kalau namanya juga? Ya, kalau namanya juga mau diklik, kita bisa bikin di sini.
Ini tadi yang nama ya. Ini tadi name. Jadi kalau saya mau namanya juga, ya saya copy saja ini. Copy saja ini. Ini dulu. Oh ya, tapi ini sekarang tetap name ya, jadi bukan nama. Walaupun nanti yang ditampilkan, salah, ini sudah cocok. Nama, slash A-nya. Slash A. Ya, jadi linknya sama. Ya, linknya sama, isinya beda, name sama nama. Kita lihat hasilnya. Oh, belum di save. Belum di save. Oke. Ya. Jadi name-nya boleh diklik, namanya boleh diklik. Ini Kalvina. Ya. Detailnya nanti ikuti di modul. Ya. Oke, ada yang tanya dulu sampai situ? Ini tampilan yang lengkap ya. Ini tampilan yang lengkap. Misalnya ini ya. Rahmat misalnya ini. Oke. Kemudian di bagian belakang dari program kita ya, dari program 03 di modul itu ada tugas. Ya. Saya tidak kasih tunjuk sekarang, Anda coba dulu. Tugasnya adalah ketika misalnya nama detailnya sudah ditampilkan seperti ini, misalnya ya, Jordi itu NIM-nya sekian, laki-laki, emailnya sekian, tanggal masuk sekian, PA-nya Bapak Arfan Yunus. Ya, kalau saya klik PA-nya, misalnya ini, maka yang muncul adalah semua mahasiswa PA-nya Pak Arfan Yunus. Nah, itu jadi tugas. Ya, prinsipnya sebenarnya sama, cuman logikanya yang kita kembangkan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ya, dari saya contohnya segitu ya. Nanti Anda coba pelajari dari modul praktikum. Kalau Anda ikut modul praktikumnya, nanti tampilanmu bakal seperti ini. Ya. Ini karena tadi saya kasar aja. Ada yang mau tanya? Silakan. Oh ya, di grup ada saya share edaran dari pengelola STIMIK ya. 29 itu tanggal merah, terus edaran dari pemerintah itu 28 sama 30-nya adalah cuti bersama. Jadi Rabu dan Jumat kita tidak ketemu dulu di kelas desain. Ya, Anda kerjakan tugas praktikum saja dulu. Oke? Silakan. Contoh dari saya kira itu. Ya. Nanti Anda bisa, ini direkam jadi video. Terekam jika? Oh ya, terekam ya. Ini direkam dan nanti videonya Anda bisa ulang-ulang kalau belum paham dan kerjakan yang ada di modul. Oke, sebentar saya bikinkan link tugasnya ya. Iya, sampai PA ya. Jadi dibuat itu sampai ini ya. Coba Anda buka lagi modul tugas ya. Buka lagi praktikum, modul praktikumnya buka sampai belakang, harus dikerjakan sampai belakang. Ya. Jadi harus sampai sini misalnya kalau ini saya kembali ke depan dulu, saya hapus parameternya. Ups. Ini ya lengkap. Yang Anda mesti bikin satu, kalau di contoh itu baru NIM sama namanya.
Anda silakan lanjutkan sampai habis. Ya, terus ini tanggalnya bagaimana caranya menjadi nama bulannya muncul. Ya, lalu nama PA-nya harus link, ya, jadi link yang kalau diklik dia akan menampilkan daftar mahasiswa yang PA-nya Ibu Sukma saja. Ya, kebetulan contohnya tadi Ibu Sukma. Oke, Natasha, jelas ya? Ada lagi? Ini harusnya ada jalan pulang ya. Kalau ke sini harusnya dibikinkan jalan pulang. Oke, silakan kalau masih ada. Waktu untuk ngerjakan karena kebetulan besoknya libur, ya, Rabu, Kamis, Jumat. Saya kasih waktu Anda sampai Sabtu, ya. Saya kasih Anda waktu sampai tunggu Rabu, Kamis, Jumat. Oke lah, Kamis, Jumat, Sabtu, ya, nggak apa-apa. Hari Sabtu baru batas akhir. Tapi kalau udah selesai ya stop aja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya udah, kalau tidak ada, mudah-mudahan contoh saya cukup jelas, ya. Contoh di modul juga Anda, menurut saya cukup jelas, Anda tinggal ikuti saja. Kalau tidak salah ketik itu yakin pasti akan muncul sama dengan seperti yang ditampilkan. Ya, modul itu udah dicoba, jadi dia jadi modul itu karena sudah dicoba. Jadi pasti jalan. Kalaupun tidak jalan, pasti Anda salah ketik. Ya, salah ketik kode. Tapi saya anjurkan dari modul jangan dikopas. Ya, ya mentang-mentang modulnya format digital terus bisa dikopas. Kalau di kelas normal itu modulnya saya cetak. Ya, saya tidak kasih format digitalnya. Bahkan dulu modul praktikum itu saya protect supaya Anda bisa di-copy. Ya, jadi Anda bisa di-block. Kalaupun bisa di-block, Anda bisa di-Ctrl+C, Anda bisa di-kopas. Ya, dengan harapan Anda mengetik. Karena dengan mengetik Anda punya pengalaman yang lebih kaya. Ya, itu. Saya anjurkan jangan di-kopas. Oke, coba Anda ikuti modulnya, pastikan tidak salah tulis, tidak salah ketik, pasti dapat. Ya, tinggal nanti latihannya di belakang, Anda yang berpikir, bikin program sendiri. Oke, saya kira itu, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup jelas. Untuk kegiatan materi praktikum dari saya itu, selanjutnya Anda yang berpraktikum masing-masing di rumah, kemudian saya tunggu hasilnya sudah harus setor hari Sabtu. Nanti petunjuknya apa yang harus Anda setor, saya kasih tahu. Ya, saya tuliskan. Oke, saya sebenarnya lagi ada siapkan server, ya, supaya Anda bisa upload di situ, karena namanya server site harus dicoba di server. Kalau sekarang Anda cuma kasih link, ya, saya mesti kemudian saya coba satu-satu di server saya, server lokal walaupun, ya, dan itu repot. Nah, saya maunya nanti Anda online, saya tinggal buka link Anda saja, harusnya sudah muncul. Ya, sabar, saya lagi siapin. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira pertemuan kita untuk materi praktikum pemrograman web hari ini segitu dulu, ya. Hari Rabu dan Jumat besok kita nggak sempat ketemu dulu karena ada ada anjuran libur. Pak, ada liburnya kebanyakan nih, ya, karena 29 tanggal merah. Baik, hari ini saya kira demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.